Makanya kita di dunia ini belajar mengurangi karma dari akibat rasa sakit akibat tindakan kita kepada orang lain. Yang namanya makhluk hidup namanya pasti ingin hidup toh. Saya tanya, semut pengen hidup? Ayam pengen hidup? Ular pengen hidup? Kupu-kupu pengen hidup? Sapi pengen hidup? Kambing? Semua makhluk hidup pengen hidup. Belajar merasa sebelum terasa. Anda juga makhluk hidup. Bukankah Anda pun pengen hidup? Kenapa Anda pengen hidup tapi Anda membunuh orang lain, makhluk lain yang sama-sama pengen hidup? Kan tidak adil. Merasa diri sebagai penguasa semesta lalu melakukan tindakan yang tidak adil. Itu sebabnya kurangi menyakiti makhluk lain. Kalaupun harus terpaksa memotong ayam, doakan ayam. Semoga saja ruh yang keluar dari tubuh ayam itu dikasih tubuh yang baru. Dan kita menimbulkan rasa sakit itu bukan hanya pada yang rendah. Terhadap manusia pun terkadang kita tidak bisa merasa sebelum terasa. Di mana ulas asih kita? Baik, kalau gitu lihat semuanya di layar monitor ini. Apa sesungguhnya karma itu? Karma adalah suatu bentuk tanggung jawab atas kehidupan seseorang yang harus kalian selesaikan. Harus diselesaikan. Kalau nggak selesai, kita akan terjebak oleh hidup mati secara berulang terus menerus. Ulangi, apa karma? Suatu bentuk tanggung jawab. Kata kuncinya gak usah dibahas semua, dihafalkan repot nanti jadi pusing. Tanggung jawab aja. Jadi tanggung jawab itu berarti apa? Semua kehidupanku hari ini yang sedang aku jalani adalah tanggung jawabku. Aku yang harus menjamunya. Aku yang harus menerimanya dengan penuh tanggung jawab. Karena apa? Itu adalah buah dari karmaku sendiri. Udah siap belum? Siap belum? Yes. Kalau seperti itu sudut pandang kita, tidak ada yang akan kita tolak dalam hidup. Begitu sudah tidak menolak lagi, penerimaan kita terhadap kehidupan menjadi luas dan lebar. Saksikan saya, surga mulai mengalir dalam diri kita. Karena semua neraka yang kita ciptakan dalam kehidupan ini berasal dari penolakan. Begitu kita menerima semuanya, itulah yang disebut dengan pasrah total kepada kehidupan. Itu yang disebut dengan muslim. La tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu sudah bisa menerima semua hal apa adanya. Itulah syarat mati. Makanya saya sering berulang kali mengatakan bahwa kesadaran terakhir seseorang mati akan menjadi kesadaran awal saat dia terlahir kembali. Hati-hati itu. Mati dalam penuh kebencian, nanti kamu juga lahir menjadi orang yang penuh kebencian. Kan jangan heran lihat anak-anak kecil. Ya, lahir ke dunia dari kecil aja sudah penuh dengan kebencian. Ada tuh anak. Dari kecil aja sudah membenci. Betul nggak? Banyak penolakan. Begitu ada yang tidak dia suka, dia marah. Dia itu kan sudah dibawa itu, sudah dibawa, ya. Bahkan menurut riset neuroscience tidak bisa dibantah lagi bahwa
Sel tubuh kita menyimpan DNA. Dalam satu DNA tubuh kita terdapat 3 miliar data yang harus kita selesaikan. Dalam satu DNA saja. Kita punya 100 triliun sel, berarti kita punya 100 triliun DNA. Satu DNA 3 miliar. Sekarang 3 miliar kalikan 100 triliun. Berapa banyak data yang harus kita selesaikan dalam kehidupan ini? Nah loh. Tetapi kan tadi sebab yang kita timbulkan tidak selamanya buruk toh. Ada sebab baik juga. Maka ada akibat baik. Ada sebab buruk, ada akibat buruk. Karena karma itu tidak sekedar baik, tidak sekedar buruk, tapi dua-duanya. Ada baik dan buruk. Tugas kita adalah tanggung jawab terhadap semuanya. Begitu ada orang baik datang kepada kita, tentu saja kita senang. Begitu ada orang buruk datang kepada kita dengan penuh tanggung jawab, kita ambil saja pengalamannya, kita ambil saja pembelajarannya. Kan keren. Keren apa tidak? Iya. Nah inilah pentingnya belajar kesadaran. Supaya keren. Baik. Sekarang kita mulai membaca ayat. Silakan ya, lihat Quran surat Yunus ini. Surat 10 ayat yang keempat. Ini ayat menjelaskan tentang pertanyaan, di mana hari pembalasan itu? Kan tadi, di mana hari pembalasan itu? Sudah dijawab kan? Di sini, saat ini, sekarang. Semua reaksi yang sedang kita dapat itu akibat aksi yang kita buat. Semua akibat yang kita dapat akibat dari sebab yang kita timbulkan. Dan kita sekarang sudah merasakannya kan? Bagus nggak kalau dicicil dari sekarang pembalasan ini? Bagus nggak? Bagus banget itu cinta kasih Allah. Daripada ditumpuk nanti. Ya, repot bayarnya. Dan selama ini kita membayangkan hari pembalasan itu adalah siksaan yang akan datang kepada kita. Dan siksaan itu sesuatu yang berbeda dengan sebab yang kita timbulkan. Lihat saya semuanya. Nyubit dan tentu saja akan dicubit. Ngomong kasar, tentu saja kita akan diomongin kasar. Ngambil duit negara, ya nanti juga akan diambil oleh semesta dengan cara yang sama. Jadi saya heran aja ya, ada orang yang berani mengambil duit yang punya orang lain gitu. Heran aja. Dia lupa bahwa sebetulnya ketika dia mengambil akan diambil. Jadi buat apa? Kalau orang yang berkesadaran nggak akan melakukan itu. Makanya saya sering mengatakan, kasihan ya, para koruptor itu kan sebenarnya orang yang kekurangan. Karena kalau dia berkecukupan tidak akan mungkin mencuri. Betul nggak? Ya, beruntung untuk kalian yang setiap hari merasa berkecukupan. Karena rasa berkecukupan itulah kekayaan kita yang sebenarnya. Orang punya kekayaan sebanyak apapun kalau tidak merasa berkecukupan, yang akan muncul pada dirinya ketamakan. Dan ketamakan sudah saya jelaskan, itu adalah pilar utama seseorang untuk terjebak dalam ketidakabadian. Ada 3 pilar orang terjebak dalam ketidakabadian. 1, ketamakan. Ya, itu 1 ketamakan. Itu perhatikan itu. Yang kedua apa? Yang kedua adalah kekeliruan. Dan yang ketiga adalah kebencian. Itu 3 pilar itu. 3 pilar. 3 pilar yang menyebabkan manusia terjebak di alam ketidakabadian. Terjebak dalam konsep
siklus hidup mati. 3 itu. 1 ketamakan, 2 kebencian, 3 kekeliruan. Keliru berpikir, keliru berbicara, keliru bertindak. Hati-hati itu. Ini saya sudah bicara konsep kehidupan tingkat tinggi. Ini hanya untuk orang-orang yang sudah dewasa. Yang belum dewasa, jangan dengerin dulu kajian saya. Tutup aja telinganya. Ini kajian untuk orang-orang yang sudah dewasa. Baik, kita lihat ayat ini. Silakan baca ayat ini pelan-pelan dalam hati. Sambil saya akan bacakan juga supaya semua orang bisa dengar ayat ini. Hanya kepada Allah lah kamu semua akan dikembalikan. Yes. Tetapi sebelum dikembalikan kepada Allah, ada proses dulu. Dulu kita asalnya suci, masa balik dalam keadaan kotor dong? Kita asalnya suci, tentu saja balik ke sana dalam keadaan suci. Supaya kembali dalam keadaan suci, kotoran kita harus dilepaskan. Kebalakan kita harus dilepaskan. Ada proses dong sebelum kita dikembalikan. Enak aja. Awas memahami ayat ini jangan sembarangan. Hanya kepada Allah lah kamu semua akan dikembalikan. Yes, semua akhirnya akan dikembalikan kepada Allah. Tapi proses kembalinya setiap orang berbeda-beda. Yang masih suka menolak kenyataan ya baliknya ke sana paling belakangan. Tapi yang siap menerima semua kenyataan sepahit apapun, duluan tuh. Secepat kilat kembalinya ke sana. Karena apa? Dia bertanggung jawab. Yang menolak itu kan sebetulnya pengecut. Yang tidak bertanggung jawab terhadap semua sebab yang dia ciptakan. Begitu akibatnya datang, dia tidak bertanggung jawab. Itu pengecut. Dan pengecut di semesta ini jumlahnya banyak. Nggak usah pakai persen ya. Banyak. Atau pakai U deh. Banyak. Ibadah sudah. Sholat sudah. Baca kitab suci setiap saat. Bahkan one day, one judge. Ada lagi baca hadis juga setiap hari. One day, one hadis. Keren. Tapi kesadaran tidak meningkat. Cuma baca. Tidak mau praktek. Makanya dalam pelatihan sholat khusyuk kemarin saya tanya. Mau minum kopi atau mau bicara? Saya mau minum kopi. Mau gitu atau minum kopi? Minum kopi katanya. Yes. Berarti kalau mau minum kopi berhenti ngomong saya mau minum kopi. Ini wajah tu wajah lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan wajah batinku kepada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Itu ngomong. Prakteknya kapan? Kapan kau menghadapkan wajahmu kepada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi? Makanya saya tanya, ingin baca kalimat itu atau ingin merasakan kalimat itu? Nah, semua ingin merasakan, baru pada nangis. Begitu saya suruh, udah jangan ngomong kalimat itu, rasakan aja kalimat itu, baru pada nangis. Karena selama ini kita cuman, saya mau minum kopi. Tapi rasanya sudah minum kopi, padahal baru mau. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Maha besar Allah dengan segala keagungannya. Segala puji hanya milik Allah sebanyak-banyaknya.
Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sucikanlah Allah pagi dan petang. Mau ngomong aja? Atau mau benar-benar merasakan bagaimana menyucikan Allah pagi dan petang? Praktekkan dong. Kita selama ini cuma jadi pembaca saja. Makanya banyak yang senang jadi pengamat. Betul nggak? Iya. Pengamat agama, tapi tidak melaksanakan agama. Pengamat spiritual, tetapi tidak berspiritual. Betul nggak? Aneh. Pengamat sepak bola, nendang sekali aja langsung rubuh. Tapi kalau ngomentari orang, luar biasa. Coba digocek dulu. Pasti masuk. Dia suruh gocek kayak gitu, rubuh dia. Bisanya cuma ngomong. Tetapi banyak orang bisa ngomong dianggap sebagai pakar. Ini lucu. Lucu apa tidak? Siapa yang lucu? Kalian lucu. Lihat ayat ini. Hanya kepada Allah lah kamu semua akan dikembalikan. Yes? Lanjut. Sebagai janji yang benar dari Allah. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk pada permulaannya. Kemudian mengulanginya kembali. Jadi Allah tuh bilang. Dia menciptakan makhluk pada permulaannya. Kemudian akan mengulanginya kembali. Untuk apa diulangi lagi penciptaan itu? Agar dia memberi pembalasan kepada orang-orang itu. Jadi diulangi lagi penciptanya untuk ngasih pembalasan. Pembalasan baik tentu saja. Ya, sebab baik akan dapat balasan baik. Sebab buruk akan dapat balasan buruk. Jadi semua, kalau kalian sekarang kok pergi kemana saja, saya kok banyak yang nyapa, orang senang pada saya, bahkan nyuguhin, itu karma baikmu. Karena mungkin di kehidupan yang sebelumnya juga kau senang menjamu orang. Kok saya kemana-mana sampai perut lapar gak ada yang mendulikan saya. Sampai roboh di pinggir jalan kelaparan gak ada yang peduli pada saya. Lu juga dulu begitu. Setimpal. Gak usah merengek-rengek. Kok orang gak cinta sama saya? Emang kamu punya cinta gitu? Bagaimana orang yang tidak punya cinta merengek-rengek ingin dicintai? Bahkan dia merengek-rengek sama orang yang gak punya cinta juga. Ini saya kasih tahu nih pada semuanya. Kalau orang benci sama kita, jangan paksa dia mencintai kita. Karena dia tuh gak punya yang harus diberikan pada kita. Cintanya sendiri gak punya. Dia punyanya benci kok. Itu yang bisa dia berikan. Nah kita ini sering aneh. Merengek-rengek cinta sama orang yang jelas-jelas gak punya cinta. Yang tolol ya kita yang merengek-rengek. Udah jelas dia tuh pembenci. Minta supaya mencintai kita. Kan tolol yang mintanya. Itu sama saja dengan kita merengek-rengek minta sumbangan sama orang yang boro-boro nyumbang. Makan saja gak punya. Yang tolol yang minta. Kalau disebutkan tolol kan mungkin baru kesal sama saya. Terus apalagi bahasa selain tolol? Itu udah paling halus itu. Karena di atas itu ada lagi yang lebih kasar. Tapi saya nggak tega ngucapinnya. Tolol itu udah halus. Itu bahasa paling halus saya pilih ini untuk ini.
Karena di atas ini ada lagi. Kalian pasti tahu, tapi saya nggak berani ngucapinnya. Bayangkan ya, kita minta sumbangan, minta diberi kepada orang-orang yang jelas-jelas dia tidak bisa memberi. Kita kemudian memaksanya. Itu yang kita lakukan selama ini. Kita merengek-rengek minta dicintai sama orang-orang yang jelas dia tidak punya cinta. Ngerti maksud saya? Jadi kalau dia itu memang pembenci, yang jangan diminta, tolong dong, jangan benci sama saya. Tolong dong, perhatian sama saya. Itu yang tolol tuh yang mintanya. Dia punya yang bisa diberikan cuman benci aja, karena dia punyanya benci kok. Paham? Lihat saya semuanya. Hanya orang yang sudah tidak mengalami defisit cinta yang bisa mencintai. Siapa itu? Mereka yang sudah bisa mengakses sang sumber cinta yang ada dalam dirinya. Makanya kalau orang sudah kenal jati dirinya, dapat dipastikan ulas asihnya luar biasa. Dan orang yang belum kenal jati dirinya, dapat dipastikan kebenciannya juga luar biasa. Jangan paksa mereka untuk menjadi ulas asih. Nggak akan bisa. Ayo tangkap dulu kalimat ini. Untuk apa dikembalikan lagi? Untuk apa? Untuk menerima pembalasan. Makanya saya kasih cetak tebal itu hurufnya. Nah, kebetulan yang diceritakan di ayat ini adalah orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Tentu saja orang ini akan mendapatkan pembalasan dari iman dan amal solehnya dengan adil. Ayat ini kalau diekstrapolasi juga sama. Orang yang selalu menjalankan amal salah juga akan mendapatkan akibatnya, kan begitu. Makanya dia dikembalikan ke sini untuk menerima pembalasan. Kenapa? Karena sebab yang dia ciptakan kan di kehidupan. Otomatis akibat yang harus dia terima jelas dong di kehidupan. Paham? Ini kalau sudah gini nih, kalian kemudian masih melakukan tindakan buruk, itu udah keterlaluan. Keterlaluan lah kalau saya udah ngomong begini, masih saja menciptakan sebab buruk, itu udah kebangetan itu. Ini cinta kasih saya, makanya hari ini dibongkar ayat-ayatnya supaya ngerti ya. Ini ada dasarnya nih, ya. Oke, lanjutkan. Dan untuk orang-orang yang tertutup, nah ini. Karena ini sedang dibicarakan dua pembalasan itu. Satu buat orang yang beriman dan beramal soleh. Berarti orang yang beriman orangnya sudah terbuka. Ciri orang yang beriman itu dia sudah bisa menerima apapun yang terjadi apa adanya. Tanpa ada penolakan. Jadi orang beriman itu dalam bahasa kajian kita hari ini. Orang yang sudah bertanggung jawab terhadap segala kehidupan yang datang pada dirinya. Karena dia sadar itu adalah dia yang mengundangnya. Itu orang beriman. Awas ya, mengartikan iman tuh jangan sempit. Cuman sekedar percaya rukun iman. Rukun imannya pun ya cuman gitu-gitu aja. Tidak ada ekstrapolasi. Percaya kepada Allah. Udah, yang penting saya percaya. Tidak ada keinginan untuk membuktikan keberadaan Allah dalam dirinya. Aneh. Percaya sama malaikat, percaya aja. Gak pernah tanya malaikat itu apa. Percaya sama kitab, sudah aja percaya. Sama kitab yang tertulis. Padahal di Quran dikatakan Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma alaika hasiba. Baca kitabmu. Baca kitabmu.
Dan itulah juru hisabmu. Itu yang disuruh Allah membaca kitab. Dan kitab itu adalah kitab sejati yang ada pada diri. Beriman kepada hari kiamat, itu aja hancurnya alam semesta. Kenapa sih? Beriman kepada kodo dan kodar. Gak ngerti juga apa itu kodo, apa itu kodar. Lihat saya semuanya. Kodo dan kodar itu adalah suratan kehidupan yang tercatat di DNA kita, bawaan kita sendiri. Itu kodo dan kodar. Makanya kita datang ke semesta ini sudah membawa kodo dan kodar. Apa itu? Data karma yang kita bawa dari kehidupan yang kita ciptakan sendiri. Urai semua itu. Itulah kodo dan kodar. Dan kodo dan kodar yang menciptakan bukan Tuhan. Kita selama ini salah memahami. Da saya mah ku Allah getos dienas cenah. Calon jelema sangsara atos we abdi mesekieu. Pengen punya Allah model gitu. Cing atuh ngaji teh kamajuan seetik. Saya dari kecil ya ketika bapak saya aja bilang begitu. Pokoknya nasib kamu sudah ditentukan oleh Allah. Terpercaya abdi mah Pak. Eta mah Allah Bapak. Saya punya keyakinan Allah saya tidak begitu. Saya yakin Allah saya menyediakan harta yang sama untuk semua orang. Menyediakan kebahagiaan yang sama buat semua orang. Menyediakan surga yang sama buat semua orang. Tidak ada yang ini ahli surga, ini ahli neraka. Yang menentukan bukan Allah, yang menentukan kita sendiri. Jadi harus ingat, data karma yang kita bawa di tubuh kita, di kehidupan sekarang, kita sendiri yang menciptakan data karma itu. Tersimpan dalam DNA kita, rapat-rapat. Itulah rekaman data kita. Dan kita bawa ke sini. Maka hidup kita tidak akan jauh dari rekaman data yang ada di situ. Cuman ada lebihnya. Karena Allah ngasih bonus. Nah nanti bonusnya. Kalau cerita bonus biar suka kan kalian. Pakai ayat biar percaya. Iya. Ibu-ibu ya. Kalau beli sabun cuci. Ada mangkok. Wih. Luar biasa bahagianya. Tadi imah mangkok saketupa balatak. Tapi begitu hadiah mangkok. Bahagianya luar biasa. Padahal mangkok di rumah pabalatak teu dipake eueuh eusina. Betul nggak? Iya. Di rumah mangkok sudah banyak. Bingung isinya nggak ada. Tapi begitu beli sabun ada hadiah mangkok. Luar biasa senangnya. Emang kita ini senangnya hadiah. Makanya kalau Allah menyediakan hadiah yang namanya pahala. Mungkin kita nggak sholat ya. Gitu. Tapi pengen dibilang sholatnya ikhlas. Tapi memburu hadiah. Ya, aneh. Dikit-dikit pahala. Dikit-dikit pahala. Para dermawan banyak bulan Ramadan. Karena banyak yang ngasih tahu. Katanya di bulan ini kebaikan dikalikan berapa. Saya nggak tahu tuh. Wah semua berlomba-lomba. Eureun we Ramadan. Oh nian kahadean. Kumaha. Baca ayat ini. Lihat. Dan untuk orang-orang yang tertutup. Tertutup apa artinya? Menolak. Tidak bisa menerima kenyataan. Disediakan minum air yang panas. Makanya untuk mereka yang tertutup selalu gerah, selalu panas. Itulah neraka yang diciptakan oleh kita sendiri. Karena penolakan kita.
Saya bilang tadi, tidak ada orang yang menderita karena kenyataan hidup. Semua penderitaan karena menolak kenyataan hidup. Kenapa menolak? Tertutup kita. Nutup diri. Tidak mau menerima. Padahal itu adalah undangan kita. Tersopan kan? Kita yang mengundang, kita yang menutup pintu untuk datangnya undangan kita. Sopan apa tidak? Sopan apa tidak? Suka melakukan itu apa tidak? Berarti kalian suka melakukan yang tidak sopan. Kenlah terjebak sendiri. Ini pendekatan kajian ini namanya discovery learning. Jadi Anda menumbuhkan kebenaran dari diri Anda sendiri. Kenapa saya kadang-kadang tanya gini? Supaya kita menemukan kebenaran bukan dari orang. Menemukan kebenaran dari diri sendiri. Itu pembelajaran yang keren. Oke, lanjutkan. Jadi untuk yang tertutup akan disediakan apa? Minuman air panas. Azab yang pedih disebabkan ketertutupan mereka. Jadi orang yang masih menolak, terutama kontradiksi yang terjadi dalam hidupnya, siap-siap aja menderita. Itu namanya pengecut. Baik, saya lanjutkan dulu. Tadi saya mau cerita apa? Bonus ya. Nah, karena kalian suka bonus, maka saya cerita bonus dulu nih. Agak loncat dulu. Barang siapa yang datang membawa amal baik, datang ke mana? Datang ke mana? Datang lagi ke sini. Kan tadi di ayat tadi dikatakan, aku akan mengulangi penciptaanku supaya aku akan memberikan pembalasan. Jadi pembalasan bukan dari Allah, dari diri kita sendiri. Balasan kan ada dua. Karena apa? Sebabnya ada dua. Ada sebab baik, balasan baik. Nah, sebab buruk, balasan buruk. Ini supaya ngerti hari pembalasan itu kapan. Karena selama ini kita terdogma. Hari pembalasan itu engke deui. Ayeuna. Coba kalau punya utang gak dicicil, kaget gak? Hebat Allah. Silakan dikredit kata Allah. Cicil ayeuna. Cicilan kita akan sehat, cicilan kita akan lunas kalau apa? Begitu ada tagihan dibayar. Ngerti? Ngerti apa tidak? Begitu ada kejadian, ada orang nyakitin kita. Tagihan bukan itu? Bayar. Gimana cara bayarnya? Terima, saya sadar kalau ini adalah buah saya. Mungkin saya pernah menyakiti dia.